Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin keluaran 17, hari ini kita akan masuk ke keluaran 18 dari ayat 1 sampai 12 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Yitro mengunjungi Musa. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing," dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, "Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun." Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah, oke guys, di ayat 1-5, Yitro, seorang imam Midian, ayah mertua Musa, mendatangi Musa. Ia datang bersama Zipora dan kedua anaknya. Anak yang pertama dinamainya Gersom, yaitu yang arti namanya menggambarkan keadaan Musa sebagai pendatang setelah pelariannya dari Mesir. "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Anak kedua dinamai Eliezer. Ini mungkin putra yang disunat oleh Sipora, yang arti namanya adalah pengakuan Musa akan pertolongan. "Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun." Demikianlah arti nama-nama kedua putra yang mengungkapkan 1. Kesedihan alami seorang musafir di pengasingan. Yang kedua, ungkapan syukur, rasa terima kasih dan kegembiraan dari seseorang yang baru saja mengalami kebaikan Tuhan, menandakan pembuangannya telah berakhir. Mereka itu nyamperin Musa di padang gurun. Di ayat 6-9, seseorang berkata kepada Musa, "Lihatlah ayah mertuamu Yitro datang kepadamu." Jadi si Yitro pas sudah nyampe di sekitar padang gurun tempat Musa dan bangsa Israel, ia mengirim utusan kepada Musa untuk memberitahukan perihal kedatangan mereka. Di ayat 7, mendengar hal itu, Musa gercep pergi untuk bertemu dengan ayah mertuanya. Jelaslah niat Musa di sini yaitu untuk menerima Yitro dengan semua tanda kehormatan dan rasa hormat. Dia tidak hanya pergi menemuinya, tetapi juga menunjukkan ia patuh kepadanya seperti seorang patuh pada yang lebih superior. Nah, mereka saling bertanya tentang kesejahteraan mereka, saling berbicara satu sama lain dengan frasa adat, "Damai dia kepadamu." Setelah itu mereka masuk ke tenda Musa. Mendengar semua perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel, bersukacitalah Yitro. Kayak ikut happy karena Allah berkenan hadir dan menolong umatnya. Keren sih. Di ayat 10-12, Musa memberitahu ayah mertuanya Yitro tentang perbuatan Allah bagi Israel. Sebenarnya, Yitro telah mendengar dalam garis besar umum tentang apa yang terjadi. Musa sekarang memberinya narasi penuh, sedetail itu dan lengkap tentang perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel. Bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tangan Firaun dan dari tangan orang Mesir. Yitro mengakui pertolongan Tuhan untuk Israel. Yitro, yang bukan orang Yahudi dan tidak percaya Yahweh, mengakui karena melihat sendiri pertolongan Tuhan Allah Israel untuk bangsanya. "Terpujilah Tuhan yang telah melepaskan kalian dari tirani Mesir." Wow ya guys, si Yitro yang bukan orang percaya malah bisa melihat sisi kebaikan Tuhan ya. Kebalikan sama bangsa Israel yang bolak-balik mengalami pertolongan Tuhan, tapi bolak-balik juga mempertanyakan Tuhan. Protes terus pokoknya. Nah, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka.
Tampaknya Yitro, seperti umumnya orang-orang kafir, percaya pada pluralitas para dewa dan melihat kemampuan Allah Yahweh menganggap Allah orang Israel hanya sebagai satu di antara banyak yang setara. Sekarang, ia meninggalkan kepercayaan ini dan dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Yahweh di atas semua dewa lainnya lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat. Keunggulan Yahweh dari dewa-dewa lain ditunjukkan bahkan dalam masalah dengan orang-orang Mesir. Secara khusus saat Laut Merah terbelah, Yitro lalu membawa korban bakaran. Karena ia adalah seorang imam, kita dapat berasumsi bahwa dia melakukannya. Musa, Harun, dan para penatua ikutan mengambil bagian dari makanan pengorbanan. Yitro, seperti Melkisedek, diakui sebagai imam dari Allah yang benar, meskipun tampaknya orang-orang Midian pada umumnya adalah satu generasi kemudian menjadi penyembah berhala. Dan demikianlah mereka makan roti dan daging korban di hadapan Tuhan. Ekspresi ini menunjukkan pesta atas pengorbanan yang merupakan kebiasaan universal dari negara-negara kuno, baik Mesir, Asyur, Fenisia, Persia, Yunani, atau Romawi. Jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah guys, setelah Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel saat melawan serangan Amalek, kali ini narasinya berganti setting, yaitu Musa disamperin keluarganya, mertua, istri, dan anak-anaknya. Nah mereka reunited guys. Yang menghibur di sini adalah mertua Musa mengakui Tuhan lebih besar daripada dewa lainnya dan mempersembahkan korban untuk Tuhan. Kita belajar juga ya guys dari Musa yang bisa menyaksikan, yaitu menceritakan dan membagikan kisah tentang bagaimana Tuhan menolong mereka dan menjadi panji-panji bagi mereka. Nah jadi yuk kita belajar untuk mengenali jejak-jejak pertolongan Tuhan dan bisa menceritakan kisah kebaikan Tuhan itu kepada siapapun yang kita jumpai. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 4 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Yang kedua, apa yang kamu pelajari dari bangsa Israel? Lalu yang ketiga, apa yang kamu pelajari dari Musa? Dan yang terakhir, apa yang kamu pelajari dari Yitro? Nah seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu doa kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk dapat menyaksikan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.